selamat malam bagi kalian yang mendengarkan podcast pada hari ini dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya peran media sosial bagi pelaku industri kreatif. Teman-teman, saat ini sosial media merupakan komunikasi yang hampir dimiliki oleh setiap pengguna internet, termasuk bagi para pelaku usaha kreatif di Indonesia. Sehingga sangat disayangkan jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha tersebut. Jenis sosial media memiliki berbagai jenis dan cara penggunaannya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, Pet, dan juga Google. Jika biasanya pengusaha masih memerlukan tempat dan mengatur waktu dalam memasarkan hasil produk dan jasa, kini semua itu bisa mulai dihilangkan. Kelebihan media sosial yang dapat dirasakan bagi para pelaku usaha selain tidak terbatas waktu dan tempat, juga mampu menekan biaya promosi dan pemasaran serendah-rendahnya, termasuk lebih mudah dalam mendekatkan diri dengan konsumen untuk bisa mendapatkan umpan balik berupa saran atau masukan sebagai bahan evaluasi bagi pengusaha untuk lebih mengembangkan produk yang dihasilkannya. Teknologi melahirkan suatu jaringan internet yang mempermudah suatu masyarakat untuk melakukan segala kegiatan aktivitasnya. Saat ini, jaringan internet sudah dikembangkan tidak hanya sebatas telepon, tetapi juga laptop, tab, ataupun media yang lainnya yang dapat digunakan serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai akses layanan dimanapun dan kapanpun itu, sehingga sangat terbuka luas bagi para pelaku industri kreatif untuk lebih memperkenalkan produk atau jasanya melalui sebuah internet. Saat ini, banyak kita jumpai di media sosial produk industri kreatif atau media sosial sebagai sarana atau media dalam perkembangan perekonomian suatu bangsa. Nah, jadi suatu perkembangan perekonomian suatu bangsa pun membutuhkan jaringan internet untuk bisa memasarkan suatu produk atau jasanya kepada konsumen. Tidak hanya situs jejaring sosial, kini aplikasi marketplace menjadi jalur dalam strategi komunikasi pemasaran yang langsung dapat diterima oleh pengguna internet. Keren bukan? Jadi sekarang ini sudah hampir 125,2 juta orang atau sekitar 94,6% telah menjalani industri kreatif melalui media sosialnya. Untuk sekarang ini, sudah banyak para pelaku industri kreatif melakukan pemasaran menggunakan marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun aplikasi yang lainnya untuk memasarkan suatu produknya. Dalam penggunaannya, sosial media menjadi tempat strategis bagi para pelaku industri kreatif dan memanfaatkan media sosial dengan berkembangnya beberapa fitur aplikasi yang dikembangkan oleh teknologi. Sosial media dapat bermanfaat untuk personal branding yang diinginkan dan dapat di lingkungan yang tepat serta memberikan kesempatan berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Dan tidak hanya itu, sosial media dapat membentuk suatu komunitas online untuk menjadikan keseluruhan strategi marketing yang digabungkan oleh media sosial yang lainnya. Nah, dari hasil peningkatan pertumbuhan hasil industri kreatif tersebut, para pelaku industri kreatif tidak lepas dari peran media sosial di dalamnya. Namun, tidak sedikit juga pelaku industri kreatif kecil atau biasa yang disebut home industry masih belum banyak yang memanfaatkan media sosial bagi proses pemasaran produknya. Sehingga hal ini perlu dilakukan peran pemerintah untuk edukasi terkait hal tersebut.
Saran untuk pelaku industri kreatif, terutama pada industri kecil atau home industry, agar lebih meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk lokal sejenis dan memanfaatkan media sosial sebagai brand image untuk menunjang ciri khas atau kualitas dari produk atau jasa tersebut. Karena dari teknologi dan peran media sosial saat ini sangat membantu dalam menghubungkan antara penjual dan konsumen sehingga tidak terpengaruh jarak yang cukup jauh. Dalam hal ini juga, media sosial dapat memudahkan para konsumen untuk mencari barang yang diinginkan dan para pelaku industri kreatif harus lebih inovasi dan kreatif, tidak hanya dalam memproduksi, tetapi juga dalam memasarkan hasil produk atau jasanya. Komunikasi merupakan upaya menjadikan seluruh kegiatan pemasaran atau promosi perusahaan dan menghasilkan citra atau image yang bersifat satu atau konsisten bagi suatu perusahaan. Social networking site atau SNS atau biasa disebut juga jejaring sosial didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web yang memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui dunia maya, seperti sedang membangun suatu profil bagi dirinya sendiri. Hal ini juga menunjukkan koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara satu pemilik dengan pemilik akun lainnya dalam sistem yang disediakan. Media promosi yang lebih dulu dirasa mahal karena harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, sekarang sudah lebih efektif dan murah, dan bisa dirasakan oleh semua pelaku bisnis, termasuk pengusaha ekonomi kreatif. Media sosial sebagai terobosan modern, media promosi yang murah dan dalam ikut serta andil dalam berkembangnya ekonomi era digital seperti sekarang ini. Sosial media memang sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang lanjut usia, masih ada yang tidak mau ketinggalan dengan sosial media. Namun dari sekian banyak media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, Pet, maupun media sosial lainnya pasti mempunyai daya tarik tersendiri bagi penggunanya. Dari sekian banyak media sosial yang ada saat ini, Facebook masih menjadi banyak pilihan para pengusaha untuk bisa lebih mendekatkan diri dengan customer sebagai media promosi produk atau jasa yang ditawarkan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki dengan cara membuat kuis dan memintanya untuk menyukai halaman media sosial, termasuk membuat hashtag yang menjurus kepada produk yang ditawarkan serta membuat promo pembelian secara online melalui via website atau yang lainnya. Instagram yang merupakan media sosial berfokus pada penampilan gambar ataupun foto atau membuat cara berpromosi lebih menarik lagi. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan cara mendesain produk sebaik mungkin sebelum akhirnya diambil gambarnya dan kemudian diposting dalam Instagram. Pemilihan sampel produk yang akan ditampilkan juga harus benar-benar menarik bagi para customer. Slogan dan tagline yang biasanya dipasang pada banner atau media visual lainnya masih memerlukan biaya yang mahal. Hal ini dianggap juga kurang efektif, berbeda jika
memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp atau Twitter yang mudah dan murah dalam memperkenalkan slogan ataupun tagline yang mampu membawa daya tarik tersendiri. Sekian podcast saya pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. See you next time.